Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil kainat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawati amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال تعالى وتلك حدود الله يبينها للناس لعلهم يتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري في كتاب الصيام صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin shaimin shaiman jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa dan Majelis Ta'lim Kompas Group yang insyaallah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Alhamdulillah pada siang yang seperti sore ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita meninggalkan sementara waktu pekerjaan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari dalam ini kesannya mau buka puasa. Jadi karena redung gitu kan. Tadi saya kira ini sholat asar. Kalau dari sini keluar lihat kelihatan apalagi lampunya begini. Perasaan maghrib di sini cepat. Karena tadi saya lihat di situ udah ada yang buka puasa. Maghribnya cepat di sini kan, masya Allah luar biasa ini kan. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia berubah. Nah, jadi kalau orang Indonesia itu tepat waktu kalau urusan buka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Sebenarnya hakikat puasa itu apa sih? Hakikat puasa itu ternyata bukan sekedar menahan lapar dan haus. Karena kalau puasa itu sebatas diartikan tidak makan dan tidak minum, maka nenek moyang kita, orang-orang Jawa terutama, itu sudah lebih kuat berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi kalau syariat puasa itu hanya dilihat dari aktivitas tidak makan dan tidak minum, sebenarnya orang Jawa sudah Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sebenarnya tidak perlu lagi ada agama Islam hanya sekedar untuk menjelaskan puasa. Tetapi kenapa kemudian orang Jawa itu mau menerima ajaran Islam? Sebagaimana kita tahu bahwa orang Jawa itu menurut beberapa catatan sejarah disebut sebagai kelompok manusia yang paling tinggi gengsinya. Itu orang Jawa. Maka dari itu huruf Jawa itu hana caraka itu baru dibaca mati kalau hurufnya dipangku. Nek corone wong Jawa iku iso dikalahno kalau orang Jawa diwoke atau dipangku. Jadi orang Jawa itu seperti hurufnya. Kalau sudah di alam-alam ya pasti bakal tumbuh. Tapi kalau dilawan orang Jawa itu ya sulit untuk melawan orang Jawa. Presiden Jokowi itu nggak bisa dilawan karena dia orang Jawa. Apalagi orang Solo itu kan, nggihnya itu belum tentu iya. Karena lurusnya keris itu tidak seperti kerisnya Sulawesi. Kalau Sulawesi itu kerisnya lurus tidak berkelok-kelok. Tapi kalau orang Jawa kerisnya itu belok-belok. Jadi antara mau nusuk dan gak nusuk. Kalau orang Sulawesi, orang Bugis, kerisnya itu lurus. Kalau kecil namanya badik. Ya, kalau dia pegang badik, sudah keluar nih badik,
maka tidak ada lagi namanya badi itu dia masuk sarung kalau dia tidak minum darah. Begitu kata orang Makassar, orang Bugis. Tapi nek coro jone kalau misalnya keris itu sudah keluar, maka dia harus masuk ke dalam warongko, tapi dengan cara yang unik. Nah, kalau Islam itu disampaikan secara syariat saja kepada orang Jawa, Islam itu saya kira tidak akan bisa diterima oleh orang Jawa. Ini sudah ada bukti ketika pertama kali Islam dibawa oleh keluarga Fatimah binti Maimun pada tahun 950 Masehi, atau kira-kira 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Orang Jawa tidak mau pindah agama. Padahal sudah ada penyebar Islam, yaitu dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Tetapi orang Jawa itu baru masuk Islam kira-kira 500 tahun setelah Fatimah binti Maimun, yaitu pada tahun 1400. Dan masuknya juga unik melalui perkawinan antara ipar dari Prabu Brawijaya ke-13 dengan Ratu Compo yang kemudian melahirkan putra bernama Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Barulah ketika Sunan Ampel datang diberikan tanah di kawasan Tanjung Perak atau di kawasan Ampel Denta oleh Prabu Brawijaya, disitulah Islam berkembang dan berada di bawah protektorat kerajaan Majapahit. Bagaimana cara agama Islam itu disebarkan? Itu sangat menarik. Sunan Ampel tidak berbicara tentang syariat, tapi langsung berbicara tentang hakikat. Bagaimana hakikatnya orang beragama? Hakikat dari puasa itu apa? Hakikat dari beribadah itu apa? Hakikat dari percaya kepada Allah itu apa? Maka kemudian Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati mencoba menerjemahkan kalimat-kalimat di dalam istilah Islam itu ke dalam bahasa Jawa. Misalnya ketika orang Jawa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dijelaskan asyhadu iku nyakseni ingsun alla ilaha saktuhune ora ana ingkang patut disembah illallah kecuali Gusti Allah. Begitu diterjemahkan dengan sebutan nyakseni ingsun, orang Jawa mengatakan Kanjeng Sunan kita ini bukan keluarga keraton, bukan darah biru, kenapa mengucapkannya dengan kalimat nyakseni ingsun? Karena ingsun itu kalimat yang hanya digunakan oleh para raja. Maka orang-orang rakyat itu menggunakan kalimat kulo atau kaulo untuk menyebut dirinya saya. Jadi ada kulo, ada ingsun. Ingsun itu ya hanya raja yang mengatakan. Lalu kalau pembantu menyebutnya dalam. Ya kan, itu urutan-urutan bahasa Jawa itu mulai dari Moko, Kromo Madyo sampai Kromo Inggil. Ketika disebutkan nyakseni ingsun, mereka bertanya, lalu Sunan Ampel menjawab bahwa pada dasarnya kita semua adalah prabu, pada dasarnya kita semua adalah ratu, raja di hadapan Allah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban seputar kepemimpinannya. Disitulah orang Jawa kemudian naik harga dirinya, menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang bisa mengangkat harkat derajat mereka di tengah stratifikasi atau penjenjangan masyarakat yang memang ketika itu berlaku di kalangan orang Jawa. Ada kasta Sudra, kemudian ada kasta Waisya, ada kasta Kesatria, dan ada kasta Brahmana. Ketika dikatakan bahwa setiap kita adalah ratu, setiap kita adalah pemimpin, langsung harga diri orang Jawa itu naik. Nah, inilah cara bagaimana Islam disampaikan oleh para wali songo dahulu, menjelaskan tentang hakikat beragama, baru kemudian menjelaskan prosedur bersyariat. Prosedurnya dijelaskan belakangan setelah menjelaskan hakikat.
Ini loh hakikatnya begini. Baru orang memahami, oh kalau begitu prosedurnya seperti ini. Ya, ini yang jarang, cara berpikir yang tidak diikuti lagi oleh kebanyakan orang Islam sekarang. Tidak menjelaskan hakikat, hanya menjelaskan prosedur, dan prosedur. Sehingga ketika ada kecurangan, ada masalah di balik prosedur, kita tidak paham apa hakikat yang sesungguhnya. Maka hakikat dari berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Hakikat dari berpuasa itu agar orang tahu batas. Al-imsaku an jami'il muftirat dalam bahasa fikih, bahwa puasa itu adalah al-imsak, menahan diri, an jami'il muftirat, dari semua yang bisa membatalkan, menggunakan kalimat jamak muannas salim, jamak untuk kata perempuan, untuk menegaskan bahwa ternyata banyak amalan yang bisa merusak kualitas dan prosedur dari ibadah puasa. Jadi kita pahami kenapa puasa bisa sia-sia, karena memang hakikatnya yang merusak puasa itu banyak. Dan puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu juga menahan semua hal yang bisa merusak kualitas dari puasa. Sehingga ketika para sahabat bertanya, apakah hubungan suami istri itu bisa merusak puasa? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan dengan istri-istri kalian pada malam hari di bulan puasa. Jelas betul, kalau begitu siang hari saya tidak boleh berhubungan. Kenapa? Berhubungan masuk dalam kategori membatalkan puasa. Bukan cuma sekedar makan dan minum, karena ada unsur syahwat di sini. Maka setiap perbuatan mengumbar syahwat, perbuatan yang memanjakan syahwat di bulan Ramadan adalah perbuatan yang bisa merusak kualitas ibadah puasa. Apa saja yang merusak syahwat? Bukan saja perbuatan yang berkaitan dengan seksual, bukan saja perbuatan yang berkaitan dengan makan dan minum, tapi ngerasani orang juga bisa merusak ibadah puasa. Tapi teman-teman di kantor itu punya istilah lain dari menggibah. Kita nggak menggibah kok Pak, kita cuma mereview perbuatan orang. Itu sama saja namanya gibah. Enggak, kita cuma review aja kok, kan gitu kan. Si A begini, si B begini. Kan pertanyaannya tujuan dari review itu apa? Kalau cuma sekedar mengungkap kekurangan, hanya menyorot weakness dari seseorang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan penegasan. Ya, kata beliau, man lam yada qaula zur wal amala bihi. Orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta atau ucapan kotor, wal amala bihi, dan tidak bisa meninggalkan semua perbuatan yang berkaitan dengan kebodohan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya urusan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak ada keperluan dengan orang yang meninggalkan makan dan minum, tetapi dia masih merusak dengan cara menyebar ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jadikan hadis ini sebagai parameter, karena puasa itu juga merupakan puasa itu ada ukuran-ukurannya, namanya KPI. Kalau orang SDM paham KPI, Key Performance Index. Tapi KPI di sini adalah Key Performance Iman. Bagaimana performa dari iman kita dengan ibadah puasa. Coba kita lihat hadis ini, kita pakai misalnya, kita terapkan dengan acara atau tayangan Ramadan di televisi, sebagian televisi, baik tayangan sahur maupun tayangan buka puasa. Ya mohon maaf, kalau saya melihat banyak tayangan-tayangan yang justru membuat kita tidak memahami
hakikat dan makna sahur di bulan Ramadan selama puluhan tahun ini. Meskipun ada ceramah di situ, kita pakai kaidah idza jama'al halal wal haram ghalabal haram. Kalau berkumpul persoalan halal dan haram dalam satu masalah, pasti yang menang yang haram. Ada ustadz di situ, kemudian acaranya ada canda tawa dan sebagainya, hanya sekedar teriak-teriak, lalu kemudian muncul aksi banci di situ. Ya ustadznya nggak ada apa-apanya. Pakai kaidah idza jama'al halal wal haram ghalabal haram. Kalau berkumpul persoalan halal dan haram, halal haram ketemu, yang menang pasti yang haram. Itu kan, lagi pengajian ini tiba-tiba ada artis dangdut datang, ini semua pasti ngeliat artis dangdut, ustadznya nggak bakal dilihat lagi. Kalau itu dikumpulkan misalnya walaupun dengan judul menunggu buka puasa, ya acaranya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ibadah itu hakikatnya renungan. Ya kita lihat di tayangan sahur, padahal dikatakan di dalam Al-Quran wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri dari orang yang bertakwa itu adalah mengucapkan istighfar pada waktu sahur. Sehingga dari situ para ulama menyimpulkan di antara waktu qabul doa didengar pada bulan Ramadan adalah doa yang dibaca pada waktu sahur. Artinya momentum sahur itu bukan momentum makan pagi. Momentum sahur itu adalah momentum perenungan. Kita bangun dari tidur, berwudu, lalu kemudian kita sholat wudu 2 rakaat. Ketika kita duduk mau makan sahur, kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, sampai hari ke-16 ini umur saya masih panjang. Kita sudah melewati Ramadan pada masa Covid 2020-2021 yang paling kritis 2 tahun itu 2020-2021. Ramadan 4 tahun yang lalu nggak boleh ada tarawih. Sekarang alhamdulillah saya bisa tarawih, sedangkan teman saya yang sebelum Covid datang bisa puasa bareng dengan saya sudah dipanggil pulang oleh Allah. Alhamdulillah. Sambil kita jalan, kita di kereta, kita lihat alhamdulillah teman kita udah pulang. Pagi hari kita dapat berita saudara ada yang berpulang ke rahmatullah. Siang ini kita masih bisa di masjid, umur masih panjang. Renungan dari sahur itu apa? Ya Allah, kalau dihitung-hitung ibadah kita, apakah sama dengan ibadahnya para sahabat? Jauh. Jauh betul. Karena para sahabat itu ibadahnya tidak melihat kuantitas, tapi lebih memperhatikan kualitas. Para sahabat begitu. Rasulullah itu dalam melaksanakan ibadah Ramadan melihat kualitas, bukan kuantitas. Maka kualitas buka puasanya Nabi, ya kurma 3 butir, air putih 1 gelas, itu kualitas buka puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita katakan kurma itu sunnah karena Rasulullah makan kurma. Makan ketika mengeluarkan biji jarinya begini, ditaruh di 2 jari, taruh lagi sebelah, ambil lagi, makan jarinya begini. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makan kurma sunnah. Tapi kita nambah lagi, kurma sunnah, gorengan wajib. Mandu gitu kan, buka puasa kalau nggak ada gorengan, ditanya gorengannya mana? Padahal udah ada kurma. Kalau bisa ada lontong lah kan gitu kan, yang sambelnya sambal kacang nih kan begitu. Kita ini tuntutannya terlalu banyak, sehingga banyaknya tuntutan itu menjadikan ibadah hanya sebagai aksesori, sebagai pelengkap. Ramadan itu ya hanya sebagai aksesori. Kita tidak masuk kepada inti dari ibadah Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW sholat setiap malam, baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan, sampai kakinya bengkak. Kita hanya mengejar kualitas dan kuantitas. Yang penting rakaatnya 20, itu kesepakatan semua mazhab. Betul, kita sepakat. Secara teori bahwa tarawih 20 rakaat adalah ijma' 4 mazhab. Itu ijma' 4 mazhab, tarawih 20 rakaat. Kurang dari 20 tidak disebut tarawih, tapi disebut qiyamul lail. Tapi nggak masalah. Persoalannya bukan di banyak atau sedikit, tapi kualitas. 20 rakaat karena orang mengejar kuantitas, akhirnya tidak memperhatikan kualitas.
Sehingga 20 rakaat itu kemudian dimodifikasi dengan kecepatan 4 rpm. 4 rakaat per menit. Amin, kan begitu kan. Cepat 20 rakaat hanya 10 menit. Luar biasa. Ya ada manfaatnya buat orang yang tadi buka puasa makan banyak. Itulah cara membakar kalori tarawih 20 rakaat dengan kecepatan 4 rpm. Tapi kita tidak menangkap maknanya apa kalau begitu sholat, kalau begitu. Di bulan Ramadan makna sholat itu sebagai perenungan, namanya tarawih, sholat yang banyak istirahat. Nggak kuat selebihran dulu, istirahat dulu. Ya kan, kuat bangun lagi. Ketika kita istirahat, kita merenung, kita tafakur di situ, kita tadabburkan ayat-ayat Allah. Baru kemudian kita bisa memetik pelajaran. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa tarawih, ya Allah. Banyak teman yang pengen bisa tarawih, dia nggak bisa tarawih. Ya Allah, berikan kemudahan buat teman-teman yang nggak bisa tarawih, supaya dia bisa tarawih paling tidak dalam satu bulan 1 kali dia tarawih, supaya bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ini kita bicara kualitas. Maka kualitas itu pada akhirnya melahirkan sikap syukur di dalam hati kita. Alhamdulillah, walaupun puasa dalam keadaan begini, kita masih diaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita cuma butuh pengakuan dari Engkau ya Allah, bahwa kita adalah hamba-Mu ya Allah. Jadi hakikat kita berpuasa itu ke situ arahnya. Sehingga Rasulullah SAW mengecam semua perbuatan yang merusak pemahaman kita terhadap kualitas ibadah Ramadan. Itu tadi, ucapan dusta, ucapan hoax, ucapan bohong, ucapan-ucapan yang sifatnya membodohkan atau menebar kebodohan di tengah-tengah orang banyak. Sedangkan kita berpuasa, maka Rasulullah mengatakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak punya urusan dengan orang yang meninggalkan makan dan minum, tetapi dia menyebarkan kebodohan, dia melakukan tindakan bodoh di tengah-tengah ibadah Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bandingkan bagaimana aktivitas Ramadan di negara kita dengan di negara-negara lain, ya tentu sangat banyak perbedaan, dan perbedaan itu latar belakangnya adalah perbedaan mindset, cara pandang terhadap Ramadan. Di Timur Tengah misalnya, di Mesir, yang boleh dikatakan Mesir itu bukan negara Islam, ya, karena Mesir menganut sistem demokrasi, ada parlemen di sana. Negara Mesir sama seperti Indonesia. Tayangan-tayangan Ramadan itu syarat dengan ilmu, mulai dari pagi sampai malam hari, ilmu semua. Sehingga ada orang yang bisa jadi alim gara-gara bulan Ramadan. Orang yang tadinya awam terhadap ilmu agama, dia menjadi alim terhadap ilmu agama gara-gara ikut kajian-kajian di bulan Ramadan. Mulai dari ba'da subuh sampai selesai sholat tarawih. Begitu tarawih, pulang ke rumah, tidur istirahat sebentar, sahur, sholat subuh, ngaji lagi di masjid, atau ikut atau melihat tayangan-tayangan TV. Kajian tafsirnya luar biasa. Siang ada kajian tafsir, sore ada kajian hadis, pagi ada kajian akhlak, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga betul-betul media informasi itu menjadi media pencerdasan atau media peningkatan literasi bagi masyarakat. Saya yakin orang yang rajin mengikuti kajian agama itu tingkat literasinya itu akan tinggi dibandingkan orang yang jauh dari kajian agama. Kenapa? Karena kajian agama itu banyak memuat argumen-argumen dan ada dinamika pemikiran di dalam kajian keagamaan. Kan yang menjadi persoalan di Indonesia ini, karena kita sudah menganggap kajian agama itu adalah kajian klasik, kajian yang hanya berbicara tentang halal dan haram, sehingga kita tidak mau mengemukakan atau mengangkat dinamika di dalam kajian beragama. Sehingga akhirnya cara kita atau memahami ilmu agama, cara kita memahami agama, ya caranya biasa-biasa saja. Ibadahnya juga biasa-biasa saja. Pemahaman kita terhadap Islam, ya Islam yang begitu-begitu saja. Maka pada akhirnya kita terjebak kepada pemahaman agama sebagai tradisi. Ramadan hanya sekedar aksesoris. Ini yang kita khawatirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin," betapa sialnya seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Thumma insalakha,
Setelah waktu berlalu, Ramadan kemudian pergi, falan yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan. Apa yang dikatakan oleh Rasul di situ? Yang patut kita syukuri dari Ramadan ini adalah curahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita buka puasa, yang kita syukuri bukan makanan buka puasa, bukan kita bisa minum, bukan. Tapi yang kita syukuri, ya Allah, terima kasih atas ampunan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa panjang umur sampai berbuka puasa ini. Kalau bukan karena ampunan Allah, kita semua udah mati sih. Kalau bukan karena ampunan Allah, maka beruntung Allah itu punya sifat Ghaffar dan Ghafur, Maha Pengampun. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mendatangkan azab selama kamu wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mendatangkan azab kepada mereka selama mereka masih meminta ampun kepada Allah. Jadi kita ini panjang umur karena ucapan istighfar. Kita ini masih selamat karena kita masih mau mengucapkan astagfirullahaladzim. Kita ini masih hidup damai di negeri yang kita cintai ini karena masih banyak orang mengucapkan istighfar di sekitar kita. Itulah dahsyatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri setiap malam kita melaksanakan tarawih atau setiap maghrib kita berbuka puasa, kita mensyukuri datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat cuaca kan sepertinya tidak jelas ini. Kemarin terang panas, sekarang mendung, terus panas lagi. Tiba-tiba Jawa Timur gempa di Tuban, Madura tiba-tiba merasakan goncangan gempa. Ini kan Allah punya mau. Allah ingin mengingatkan bahwa bumi ini bukan punya kita. Kita tidak punya kuasa atas tanah yang kita injak ini. Kita tidak punya kuasa atas kehidupan yang kita jalani. Semuanya kekuasaan Allah. Kalau Allah mau hancurkan, Allah hancurkan. Gampang itu. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Innila ahammu bi'adabi ibadi. Aku ingin sekali menyiksa, menurunkan azab kepada semua hamba-Ku. Fa'abduru ila ummalil masajid. Begitu aku lihat ada orang yang meramaikan, menghidupkan masjid. Wa julusail Qur'an, orang-orang yang duduk membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Wa wildanil Islam, dan anak-anak kecil Islam yang meramaikan masjid dengan teriakan, tawa, canda serta keseriusan mereka belajar Al-Qur'an. Kata Allah, fayaskunu ghadabi, maka amarahku itu menjadi reda. Beruntung masih ada orang yang memberikan syafaat kepada kita sehingga ampunan itu masih terus datang sampai hari ini. Al-Imam Al-Ghazali pernah satu waktu ketika beliau ditanya oleh muridnya, apa resep Tuan Guru sehingga Tuan Guru bisa panjang umur? Kata Imam Al-Ghazali, aku panjang umur ini bukan karena Allah memberkahi saya, bukan. Tapi karena Allah mengampuni saya, karena dosa saya terlalu banyak, maka Allah kasih saya kesempatan untuk banyak-banyak minta ampun, sehingga karena ampunan itulah umur saya masih panjang sampai hari ini. Nah, inilah diantara cara kita untuk menyiasati agar ibadah Ramadan kita tidak sia-sia, memperbanyak istighfar. Fa inna rizqa, kata Rasulullah SAW, fa innal abda la yuhramu rizquhu bidzanbin yusibu. Orang itu terhalangi mendapat keberkahan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Artinya, istighfar itu bisa menghilangkan semua rintangan rezeki yang datang kepada kita. Di antara rezeki itu adalah rezeki panjang umur. Di antara rezeki itu adalah kemudahan-kemudahan menjalankan ibadah. Di antara rezeki itu adalah kemudahan kita untuk menjauhi perbuatan maksiat. Paling sulit meninggalkan maksiat dibandingkan memulai ibadah. Memulai ibadah itu mudah, tapi meninggalkan maksiat itu yang sulit. Maka kita minta tolong kepada Allah dengan istighfar supaya Allah memudahkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian
ibadah Ramadan kita menjadi bermakna, dan ketika datang Idul Fitri kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang aidin, orang-orang yang bergembira, yang kembali kepada fitrahnya. Inilah yang dimaksud dengan kembali kepada fitrah, meraih kemenangan setelah ibadah Ramadan kita tidak sia-sia. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mengingat kita dibatasi oleh waktu dan jam kerja, maka saya tidak bisa meneruskan kajian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ij'alna fi ramadhana minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.